Kisah Para Rasul 13:2 Kisah Para Rasul 13:2 Sementara mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, Roh Kudus berkata, "Khususkan bagiku Barnabas dan Saulus untuk pekerjaan yang telah kutentukan bagi mereka." Kisah Para Rasul pukul 10:19 Ketika Petrus masih memikirkan tentang penglihatan itu, Roh berkata kepadanya, "Simon, 3 orang sedang mencarimu." Komentar, Roh Kudus, pribadi atau kekuatan impersonal? Ibrani pukul 10:15 Roh Kudus juga bersaksi kepada kita tentang hal ini. Pertama katanya Matius 28:19 Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Bagaimana kita dapat menentukan apakah Roh Kudus adalah suatu pribadi atau hanya suatu kekuatan? Perhatikan di sini bahwa Alkitab menggambarkan Roh Kudus sebagai pribadi yang berbicara. Perhatikan juga dalam Matius 28:19 bahwa Roh Kudus ditempatkan di dalam suatu kategori pribadi, yaitu Bapa dan Putra. Dia berbeda dari Bapa seperti anak dari Bapa. Namun, sehubungan dengan ketiganya, amati bahwa kata nama itu tunggal. Karena ini adalah 3 dan masih 1. Lihat juga memahami Trinitas dan ketuhanan Kristus perannya dalam pembaharuan dan pembaptisan Roh Kudus Yohanes 3:5-6 Yesus menjawab, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, tidak ada yang bisa masuk ke dalam kerajaan Allah kecuali dia dilahirkan dari air dan roh. Daging melahirkan daging, tetapi roh melahirkan roh." Kisah Para Rasul 1:5 Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Titus 3:5 Ia menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang kita lakukan, tetapi karena belas kasihan-Nya. Dia menyelamatkan kita dengan pembasuhan kelahiran kembali dan pembaharuan oleh Roh Kudus. Melalui baptisan Roh Kudus seseorang dilahirkan dari Yahweh. Hakikat kelahiran kembali ini bukan sekadar adopsi ke dalam keluarga, yang menyinggung sekadar perubahan kedudukan, melainkan perubahan bawaan dalam diri individu yang mengubah karakter seseorang menjadi cinta sesama, ketundukan, kesucian, dan ketekunan sampai akhir. Tamat. 1 Yohanes 3:9-10 Pengakuan iman Tuhan Yesus Kristus Saya mengakui dosa-dosa saya, dan saya bertobat dari dosa-dosa saya, dan saya mengakui Tuhan Yesus Kristus sebagai satu-satunya dan cukup juru selamat hidup saya, menulis nama saya dalam buku kehidupan. Yohanes pukul 5:24 Saya yakinkan Anda, siapapun yang mendengar kata-kata saya dan percaya kepada Dia yang mengutus saya memiliki hidup yang kekal dan tidak akan dikutuk, tetapi telah berpindah dari kematian ke kehidupan. Yohanes pukul 5:24